kita mesti paham bahwa Tuhan itu bukan pesuruh yang mesti mengabulkan doa kita. Jadi yang mestinya menjadi pesuruh itu kita. Ini kan terbalik ya. Kita berdoa kepada Tuhan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang pintar misalnya. Atau ya Allah, semoga nanti malam arisan saya keluar atau mendapatkan arisan misalnya. Nah, memang Tuhan itu siapa kok bisa-bisanya kita meminta atau seakan-akan menyuruh Tuhan agar mengeluarkan nama kita ketika arisan atau menjadikan anak kita itu pintar misalnya. Padahal anak kita itu ya anak kita sendiri, bukan anaknya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Makrifat. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas bagaimana cara agar bisa terhubung dengan Tuhan, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi tentang etika bertuhan. Adab atau etika bertuhan, karena Tuhan itu menyebut dirinya Malik Yaumiddin, ia adalah raja di ujung akhirat tertinggi. Nah, sebagai seorang raja, ketika Tuhan mengklaim dirinya raja dan kita menganggap diri kita adalah hamba, abdun ya, sebagaimana fungsi atau tujuan dari penciptaan manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi. Kemudian kita juga menamakan manusia menamakan dirinya sebagai Abdullah, abdinya Tuhan, budak Tuhan, pesuruh Tuhan. Nah, adab atau etika bertuhan adalah karena Tuhan itu posisinya lebih tinggi, sementara seorang hamba itu pasti posisinya lebih rendah. Nah, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Profesor Kadirun Yahya, bahwa a higher dimension comment lower dimension. Dimensi yang lebih tinggi itu otomatis lebih dominan atau mendominasi dimensi di bawahnya. Cuman kan begini ya, kebanyakan dari kita atau mungkin malah hampir semuanya menganggap bahwa Tuhan itu bisa mengabulkan doa kita. Jadi ketika kita berdoa, misalnya berdoa minta agar sembuh dari penyakit, kemudian berdoa agar mendapat rezeki berlimpah, atau berdoa agar pokoknya sesuatu yang baik-baik lah ya. Ya, itu umumnya kita berdoa seperti itu. Tapi kan mesti diketahui, kita mesti paham bahwa Tuhan itu bukan pesuruh yang mesti mengabulkan doa kita. Jadi yang mestinya menjadi pesuruh itu kita. Ini kan terbalik ya. Kita berdoa kepada Tuhan, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang pintar misalnya. Atau ya Allah, semoga nanti malam arisan saya keluar atau mendapatkan arisan misalnya. Nah, memang Tuhan itu siapa kok bisa-bisanya kita meminta atau seakan-akan menyuruh Tuhan agar mengeluarkan
nama kita ketika arisan atau menjadikan anak kita itu pintar misalnya. Padahal anak kita itu ya anak kita sendiri, bukan anaknya Tuhan, kan seperti itu. Itu adab seperti itu. Jadi ya suka-suka Tuhan. Yang menjadi kewajiban kita itu adalah berabdi. Berabdi itu apa? Tujuan daripada Tuhan itu apa sih? Menjadikan manusia dan jin itu kan untuk beribadah, mengabdi kepadanya. Lah, kemudian bentuk ibadah atau bentuk pengabdian kita itu loh yang mestinya kita kita kerjakan. Nah, itulah pentingnya ada seorang rasul, ya. Karena seperti kemarin kita bahas bahwa manusia, kemudian ada rasul, kemudian ada Tuhan yang paling tinggi. Dan kemarin juga sudah kita bahas bahwa manusia normal atau manusia itu mustahil bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Tidak mungkin bisa. Tanpa ada pengecualian, tanpa lewat rasul, karena rasul di sini berfungsi sebagai relay atau sebagai penghubung Tuhan untuk menghubungi manusia lewat rasul. Demikian juga manusia jika ingin terhubung dengan Tuhan, maka wajib lewat rasul. Nah, berarti adaptasi atau etika atau adab ketika kita ingin mengabdi kepada Tuhan adalah lewat ini. Lewat rasulun min anfusikum atau lewat ulil amri minkum. Makanya kan jelas atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu kan bertahap kan? Ada ulil amri, kita taat kepada ulil amri. Nah, terus lanjut atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Karena apa? Karena yang terhubung dengan kita secara langsung adalah ulil amri itu sendiri. Kalau dulu misalnya pada zaman Nabi ketika era kenabian, mungkin manusia bisa langsung terhubung dengan rasul yang itu sekaligus sebagai ulil amri. Tapi untuk saat ini kan tidak. Kita sudah tidak lagi menemui zahirnya Nabi. Jadi yang bisa terhubung dengan kita adalah ulil amri atau al ulama warasatul anbiya. Nah, ini yang mesti kita kita garis bawah bahwa al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi, dan kita mesti kan yang mesti kita temukan adalah ulama yang mewarisi nabi itu. Terus apakah itu setiap ulama? Tidak. Ulama itu yang harus ulama billah. Ulama billah itu ulama yang mengajarkan tentang cara bagaimana agar kita bisa terhubung dengan Tuhan. Itu cara lah ya. Yang diajarkan itu cara, metodologi. Yang itu mesti dipraktekkan. Ya. Jadi lain dengan ulama yang mengajarkan misalnya fikih atau yang mengajarkan membaca kitab, atau ulama yang mengajarkan misalnya balaghah misalnya atau apapun. Itu lain, bukan itu. Tetapi ulama yang menunjukkan cara, menunjukkan cara. Ketika ulama itu menunjukkan cara, berarti cara itu bisa dipraktekkan. Karena apa? Karena agama itu al-aslamu ilmiyun wa amaliyun. Amaliyun ya. Jadi mesti bisa dipraktekkan. Jadi bukan ulama yang asal di mimbar terus bilang bahwa ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lah, ulama itu ketika menyuruh ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, mestinya ulama itu kan menerangkan cara.
bagaimana sih sebenarnya takwa itu? Cara untuk bertakwa itu seperti apa? Misalnya ada ulama yang menerangkan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, itu kan mesti dikasih tahu gimana sih sholat yang mi'raj itu gimana lah. Carilah ulama yang menerangkan itu, bukan ulama yang asal baca kitab, baca buku kemudian disampaikan. Ah, itu mudah sekali itu, kita buka YouTube, buka Google atau apalah. Itu sudah banyak ulama-ulama yang semacam itu. Nah, yang mesti ditemukan adalah ulama itu, ulama billah. Jadi bukan semua ulama, bukan. Kalau sekarang itu kan kita menganggap ulama itu kiai ya. Asal perejengannya pantas pakai apa? Pakai peci putih, kemudian punya jenggot misalnya, atau pakai baju putih, pakai baju sebagai sorban itu kemudian itu ulama, itu tidak. Tapi ulama yang menerangkan atau menunjukkan cara ini yang digarisbawahi ya, menunjukkan cara bagaimana bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, itu yang terpenting. Karena ulama sendiri itu kan ada dua, ada ulama billah, ada ulama su. Yang ulama su ini yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi pernah bersabda bahwa itu ulama su itu ya, dia adalah sejelek-jeleknya makhluk. Sejelek-jeleknya makhluk di kolong langit. Itu adalah ulama su. Yang darinya fitnah itu berasal dan kepadanya lah fitnah itu akan kembali. Itu yang bahaya. Makanya temukan ulama itu. Ulama yang menerangkan metodologi untuk bisa terhubung, untuk bisa sampai dengan Tuhan. Nah, adaptasi kita ya lewat itu nantinya. Adaptasi kita, hubungan kita dengan Tuhan adalah lewat ulama itu. Lewat ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi. Lewat itu. Yang itu statusnya sama. Sama dengan sama dengan Nabi. Sama dengan isi yang dulu pernah ada pada diri Nabi. Mengapa? Karena statusnya waris ya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ketika Nabi itu dulu misalnya punya apa ya? Punya sesuatu yang besar, maka sesuatu itu diwariskan kepada ulama itu. Nah, dan itulah potensinya itu. Nur kerasulan. Walaupun sebutannya bukan rasul lagi, tetapi isi yang ada pada ulama warasatul anbiya itu adalah sama dengan isi yang dulu ada pada Nabi. Nah, adaptasinya nanti kita lewat itu, lewat ulama itu. Kita berabdinya lewat itu, karena itu statusnya yaitu tadi. Sama sebagai penghubung, sebagai relay. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa membedakan ya. Membedakan apakah ini gelombangnya iblis atau gelombangnya malaikat. Itu lewat itu, satu-satunya alat baca. Maka yang paling penting adalah menemukan al-ulama warasatul anbiya. Jadi mungkin itu ya untuk pertemuan sore ini. Dan ulama itu pasti ada, di tiap zaman ada. Dan ia itu sembunyi, jadi tidak kelihatan. Kalau misalnya selama ini kita memandang atau melihat bahwa ulama itu adalah orang yang apa ya, kelihatan alim, punya jenggot kemudian pakai serban, itu tidak seperti itu. Ia akan sembunyi di dalam terang. Jadi sulit menemukan itu. Sangat sulit. Seperti kita menemukan jarum di tumpukan jerami. Sesulit itu. Tapi ada. Dan itu mesti harus kita temukan. Karena tanpa itu adaptasi
hubungan kita dengan Tuhan tidak akan terjadi, atau proses kita terhubung dengan Tuhan tidak akan terjadi. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bayangkan, karena kita tidak terbayang. Bukan sesuatu yang kita yakini, itu tidak. Karena yakin saja, yakin itu kan perlu bukti ya. Saya meyakini bahwa korek ini bisa nyala. Mengapa? Karena bisa saya nyalakan. Nah, bisa saya nyalakan. Nah, ketika ini orang yang melihat korek, kemudian ia mengatakan bahwa, oh saya yakin korek itu bisa nyala. Iya, kalau misalnya gasnya habis, kan tidak bisa. Jadi mesti dibuktikan. Terhubung dengan Tuhan, agama itu dibuktikan loh ya, mesti ya. Jadi saya yakin korek ini bisa nyala, karena saya sendiri bisa menyalakannya seperti ini. Jadi tidak asal yakin, jadi mesti dipraktekkan. Sebagaimana tadi, al-aslamu ilmiyun, ia harus sesuai dengan akal, nalar, logika, atau existing zaman. Kemudian ia harus amaliyun. Amaliyun itu bisa dipraktekkan. Jadi ketika berbicara tentang surga, itu juga bisa mempraktekkan. Ketika agama menceritakan tentang adanya Shiratal Mustaqim, kita bisa menunjukkan. Ketika agama menerangkan tentang adanya Tuhan, kita juga bisa bisa berhampir lah istilahnya, bisa berhubung atau terhubung dengan Tuhan itu. Jadi tidak asal yakin bahwa sholat kita itu nanti sampai asal kita sah, asal kita rukun syaratnya terpenuhi, itu sudah bisa. Padahal itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, orang yang sholatnya lalai atau orang yang asal sholat tanpa ia tahu bahwa sholat itu bisa terhubung dengan Tuhan, itu ancamannya neraka well. Seperti itu ya. Maka yang menjadi poin penting adalah menemukan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ini semua tentang praktek Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi nanti kawan-kawan atau saudara-saudara yang ingin memperdalam atau ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.